Air yang dingin itu jatuh tepat di kepalaku. Tawa teman-temanku bergema di seluruh kelas, menembus hatiku yang remuk. Aku tidak membalas, tidak berani. Aku hanya menatap meja yang kini basah, berharap semua ini cuma mimpi buruk. Tapi saat wajah Bu Rini menatapku tajam dari depan kelas, aku tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Dan aku hanya ingin tahu satu hal, kenapa kemiskinan selalu membuat orang merasa pantas untuk dihina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ceritanya, mohon kalian komen dari mana asal kalian. Untuk yang sudah komen, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk kalian klik like dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Udara pagi masih dingin ketika aku membuka mata. Suara sendok beradu dengan wajan dari dapur sudah terdengar, menandakan ibu sedang menyiapkan nasi uduk untuk dijual di pinggir jalan. Setiap pagi selalu sama. Aku membantu ibu sebelum berangkat sekolah, lalu berlari menembus waktu agar tak terlambat. Tapi entah kenapa, hari ini terasa lebih berat. Aku berjalan ke dapur sambil menguap kecil. Ibu tersenyum melihatku, meski matanya terlihat lelah. Bangun juga sayang. Bantu ibu bungkusin, ya. Aku mengangguk dan duduk di bangku kayu. Tangan kami bergerak cepat, membungkus nasi, menaruh telur, sambal, dan bawang goreng. Wangi nasi uduk bercampur dengan embun pagi, tapi di kepalaku hanya ada satu hal. PR matematika yang belum kuselesaikan. Tadi malam aku ketiduran setelah membantu ibu sampai larut. Kami baru selesai membereskan lapak sekitar pukul 10 malam. Begitu kepala menempel di bantal, aku langsung terlelap. Dan sekarang, aku menyesalinya. Bu, PR Alia belum dikerjain, bisikku pelan. Ibu menatapku sejenak, lalu tersenyum lembut. Nggak apa-apa, nanti kamu jelasin aja ke gurumu. Bilang kamu bantu ibu, pasti dia ngerti. Aku hanya tersenyum pahit. Aku tahu, tidak semua guru bisa mengerti keadaan muridnya. Jam 6:30 lewat sedikit, aku berpamitan. Seragamku sudah agak pudar warnanya. Sepatu yang kugunakan pun mulai sobek di ujungnya. Tapi aku tidak peduli. Aku berjalan cepat, melewati gang kecil yang becek dan bau gorengan dari warung dekat ujung jalan. Sesampainya di sekolah, deretan siswa sudah memenuhi halaman. Suara riuh, tawa, dan teriakan teman-teman terasa jauh dariku. Aku duduk di bangku kelas yang sudah mulai lapuk, mencoba menyalin beberapa soal dari buku catatan, berharap bisa menyelamatkan diri dari amarah Bu Rini nanti. Namun, baru beberapa menit menulis, bel berbunyi keras. Jantungku berdegup cepat, langkah sepatu hak terdengar dari koridor, cepat, tegas, dan menyeramkan. Itu suara Bu Rini. Tak salah lagi, kelas mendadak senyap. Semua siswa bergegas duduk tegak, menyiapkan buku dan PR mereka. Aku menatap lembar kertas kosong di mejaku, mencoba menelan ludah yang terasa pahit. Bu Rini masuk dengan wajah datar, matanya tajam menyapu ruangan. "Selamat pagi," ucapnya dingin. "Selamat pagi, Bu," jawab kami serempak, walau sebagian suaranya bergetar. "Baik. Hari ini, saya mau periksa PR yang kemarin saya beri. Kalian tahu aturannya. Siapa yang tidak mengerjakan silakan berdiri di depan." Suasana langsung berubah tegang. Suara kertas berdesir, pena dijatuhkan. Beberapa siswa berbisik. Aku menunduk dalam-dalam, berharap tidak terlihat. Namun langkah kaki Bu Rini berhenti tepat di samping mejaku. "Alia," panggilnya tajam. "Mana PR-mu?" Aku mencoba bicara, tapi suaraku nyaris tak keluar. "Belum sempat, Bu. Semalam saya..." "Belum sempat?" Potongnya cepat. "Jadi kamu pikir waktu saya ngasih tugas itu cuma formalitas, ya?" Kelas Henning. Semua mata mengarah padaku. Aku mencoba menjelaskan. "Saya bantu ibu jualan, Bu. Nanti malam saya kerjakan." Bu Rini menghela napas panjang dan menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Anak-anak, lihat ini," katanya lantang. Inilah contoh siswa yang tidak menghargai pendidikan. Malas, tidak disiplin, dan selalu punya alasan. Tawa kecil terdengar dari pojok kelas. Aku menunduk makin dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. Tanganku gemetar di atas meja. Suara Bu Rini terus berlanjut, penuh nada sinis. "Kalau kamu nggak mampu ikut aturan sekolah, lebih baik kamu di rumah bantu ibumu saja. Sekolah ini bukan tempat untuk orang yang nggak serius." Dadaku terasa sesak. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku terkunci. Di luar jendela, matahari mulai naik, sinarnya menyilaukan mataku yang basah. Dalam hati aku berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Kalau saja mereka tahu kenapa aku terlambat mengerjakan PR. Mungkin mereka tidak akan menghukumku seperti ini.
Namun, siapa peduli dengan alasan anak miskin seperti aku? Berdiri di depan. Kalimat itu keluar begitu dingin dari mulut Bu Rini, dan seketika seluruh tubuhku terasa kaku. Aku menatapnya, berharap ada sedikit belas kasihan di matanya. Tapi yang kulihat hanya sorot tajam yang menusuk, seolah aku adalah kesalahan yang menjelma jadi manusia. Pelan-pelan aku berdiri. Kursiku berderit, menimbulkan suara yang terasa lebih keras dari biasanya. Semua mata tertuju padaku. Aku berjalan ke depan kelas, menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggumpal di ujung mata. Bu Rini menyilangkan tangan di dada. Jadi kamu nggak ngerjain PR karena sibuk bantu orang tuamu, begitu? Aku mengangguk pelan. Dan kamu pikir itu alasan yang cukup untuk melanggar tanggung jawabmu sebagai murid? Aku tak tahu harus menjawab apa. Setiap kata terasa berbahaya. Jawab Alia, bentaknya. Oh, Alia Kuma, bantu ibu jualan, Bu. Alia capek, ketiduran. Suaraku lirih, hampir seperti bisikan. Bu Rini mendengus. Capek? Kamu pikir cuma kamu yang capek? Lihat teman-temanmu. Mereka juga punya urusan di rumah, tapi tetap bisa ngerjain tugas. Jangan pakai kemiskinan sebagai alasan untuk malas. Kata-katanya seperti tamparan. Dada ini bergetar hebat. Aku menggigit bibir bawahku, menahan isak yang hampir pecah. Tapi di belakang, tawa kecil mulai terdengar. Beberapa teman tertawa pelan. Mungkin bukan karena jahat, tapi karena takut. Namun bagiku, suara itu seperti pisau yang mengiris pelan-pelan harga diriku. Bu Rini melangkah mendekat, berdiri di hadapanku. Apa kamu tahu, Alia? Dalam hidup ini, nggak ada orang yang sukses kalau terus berlindung di balik alasan. Kalau kamu nggak bisa disiplin, kamu nggak akan jadi apa-apa. Aku menunduk makin dalam. Tanganku gemetar di sisi rok abu-abu yang mulai pudar warnanya. Suara tawa makin banyak. Aku bisa mendengar bisikan dari arah belakang. Kasian banget. Ya ampun, basian. Makanya jangan miskin kalau sekolah. Aku ingin menutup telinga. Ingin berlari keluar dan bersembunyi di tempat sepi. Tapi kakiku seperti tertancap di lantai. Bu Rini menatapku lama, lalu berkata pelan namun menusuk. Kalau kamu memang enggak bisa ikuti aturan sekolah, keluar saja. Sekolah ini bukan tempat buat anak malas. Aku menatapnya perlahan, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Suaraku gemetar tapi aku tetap bicara. Alia nggak malas, Bu. Alia cuma nggak punya waktu. Alia bantu ibu jualan sampai malam. Alia cuma pengen sekolah biar ibu bisa bangga. Suasana kelas hening sejenak. Hanya suara nafasku yang tersengal dan isak tertahan yang terdengar. Tapi bukannya tenang. Wajah Bu Rini malah semakin tegang. Ia menatapku seperti baru mendengar sesuatu yang menyinggung egonya. Sudah, cukup. Bentaknya keras. Kalau kamu mau cari simpati, jangan di kelas saya. Lalu tanpa peringatan, ia menepuk meja keras dan berkata dengan nada tinggi, duduk, dan jangan banyak alasan lagi. Minggu depan kalau kamu nggak kumpul tugas, saya keluarkan dari kelas ini. Aku berjalan kembali ke bangku dengan langkah gemetar. Suasana kelas begitu sunyi. Tapi aku bisa merasakan tatapan kasihan, ejekan, dan ketakutan bercampur jadi satu. Aku duduk, menunduk, menatap buku kosong di mejaku. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tanganku mengepal di bawah meja, menggigil. Aku tidak marah. Aku hanya hancur. Di luar jendela, awan mulai menggelap. Seolah langit pun ikut menangis untukku. Hari baru saja dimulai, tapi rasanya aku sudah kalah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk sekolah ini, aku mulai bertanya-tanya, apa benar sekolah tempat semua orang belajar? Atau hanya tempat yang kuat mempermalukan yang lemah? Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa, tapi entah kenapa, hawa di kelas terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap kali aku berjalan di lorong sekolah, aku bisa merasakan bisikan lirih dari beberapa siswa. Entah mereka bicara apa, tapi aku tahu, semua berawal dari kejadian kemarin. Tentang aku yang ditegur Bu Rini di depan kelas. Tentang anak miskin yang katanya malas dan tak tahu malu. Aku berusaha menenangkan diri. Menunduk menatap sepatu bututku, berharap semua ini cepat berlalu. Tapi begitu Bu Rini masuk kelas dengan wajah kaku dan langkah cepat, jantungku langsung berdebar keras. Selamat pagi, katanya datar. Kami menjawab serentak, tapi suaraku nyaris tak keluar. Ia menatap kami satu persatu, lalu berhenti tepat di arahku. Baik, sekarang buka buku kalian. Saya akan cek ulang tugas yang kemarin. Dek. Rasanya seperti petir yang menyambar dari dalam dada. Aku tahu aku belum sempat mengerjakan ulang PR itu. Semalam aku kembali membantu ibu berdagang sampai larut, lalu mengantarnya pulang dalam hujan. Aku bahkan belum sempat mengganti baju sekolahku yang masih lembab.
Saat Bu Rini berjalan ke arahku, langkah-langkahnya terdengar begitu berat. Alia, suaranya dingin. Sudah saya beri waktu 2 hari. Mana PR-mu sekarang? Aku menatap meja, tangan gemetar. Pelambo. Alia belum sempat, jawabku lirih, kelas langsung sunyi. Tak ada yang berani bergerak. Bu Rini menatapku tajam, lalu berkata dengan nada yang makin meninggi. Kamu ini nggak punya niat belajar ya? Saya capek ngajar anak yang nggak tahu diri. Aku menatapnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Alia sungguh, Bu. Alia bantu ibu jualan sampai malam. Alia janji nanti malam dikerjain. Namun kalimat itu justru menyulut amarahnya lebih dalam. Selalu alasan. Bentaknya. Kamu pikir semua murid di sini hidupnya mudah? Semua juga punya masalah, tapi mereka tetap tanggung jawab. Kamu itu contoh gagal, Alia. Tanganku mulai gemetar hebat. Dadaku terasa sesak. Suara tawa kecil terdengar dari belakang, lirih, tapi cukup untuk membuat telingaku panas. Bu Rini menatapku lama. Ada sesuatu di matanya, antara muak dan marah. Lalu tiba-tiba ia menatap gelas air di mejanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Air itu dingin. Jatuh di kepalaku, mengalir ke wajah, seragam, hingga buku-buku di atas mejaku. Aku terdiam, tidak menangis, tidak bicara, hanya membeku di tempat. Suara tawa dan teriakan kecil terdengar dari seluruh kelas. Beberapa teman berusaha menutup mulut, tapi aku bisa mendengar jelas. Kasian banget. Pantesan miskin. Makanya kerjain tugas. Aku menatap meja. Air mataku bercampur dengan air dari gelas itu. Seragamku basah. Kertas di depanku robek. Huruf-hurufnya luntur. Bu Rini masih berdiri di depan. Suaranya dingin tapi gemetar karena emosi. Mungkin ini bisa bikin kamu sadar. Dunia nggak akan lunak sama orang malas. Hidup itu keras, Alia. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Ingin bicara. Ingin berteriak. Tapi suaraku hilang. Semuanya buram. Aku mendengar langkah-langkah di belakang. Seseorang berbisik, lalu suara ponsel berbunyi klik. Seseorang merekam. Aku tahu, tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan saat itu cuma satu. Semoga ibu nggak tahu. Semoga ibu nggak lihat aku seperti ini. Waktu berjalan lambat. Suara tawa masih terdengar, tapi lama-lama memudar. Aku menatap keluar jendela. Langit mendung, seperti menahan hujan. Air di tubuhku mulai terasa dingin sekali, menusuk tulang. Dan di tengah semua rasa malu itu, di antara bisikan dan tawa, aku hanya bisa bertanya dalam hati. Apa aku memang pantas dipermalukan hanya karena aku miskin dan berusaha bertahan hidup? Aku pikir setelah hari itu, semuanya akan berlalu. Aku berharap besok bisa datang ke sekolah seperti biasa. Menunduk saja, pura-pura tidak ada yang terjadi. Tapi ternyata, rasa malu tidak bisa dihapus hanya dengan diam. Ia menempel, seperti noda yang semakin jelas meski aku berusaha menutupinya. Pagi itu, sebelum berangkat, ibu sedang menyiapkan dagangan seperti biasa. Tapi wajahnya tampak murung. Ia menatap ponselnya lama sekali. Alia, katanya pelan. Ini kamu kan? Aku menoleh. Di layar ponsel ibu, kulihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Video. Aku. Di kelas. Disiram air oleh Bu Rini. Semuanya terekam jelas. Dari tatapan marah guruku, sampai tawa teman-teman di belakang. Tubuhku langsung kaku. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku seperti membatu. Bu, itu bukan salah Alia. Suaraku bergetar. Ibu mendekat, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibu tahu, nak. Ibu tahu kamu nggak salah. Tapi aku tahu. Dari sorot matanya, ia menyimpan luka yang jauh lebih dalam daripada aku. Dalam beberapa jam saja, video itu sudah menyebar kemana-mana. Teman-teman sekolah mulai membicarakannya di grup chat. Ada yang tertawa, ada yang bersimpati, tapi sebagian besar hanya diam. Komentar di media sosial bermunculan seperti badai. Kasihan banget anak itu. Gurunya kejam banget. Tapi ya, harusnya muridnya juga tanggung jawab dong. Aku membaca semuanya. Setiap kalimat terasa seperti peluru kecil yang menembus dadaku. Aku tidak tahu harus merasa apa, antara marah, malu, atau sedih. Yang aku tahu, hidupku tak lagi sama sejak pagi itu. Ketika sampai di sekolah, semua mata menatapku. Beberapa berbisik, beberapa sengaja memalingkan wajah seolah aku aib yang harus dihindari. Rafif, satu-satunya teman yang masih mau bicara padaku, menatapku dengan cemas. Alia, aku lihat videonya. Kamu nggak apa-apa. Aku tersenyum kaku, pura-pura kuat. Nggak apa-apa, Raf. Cuma capek. Tapi dalam hati, aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak baik-baik saja. Bahwa setiap langkah terasa berat. Setiap pandangan terasa seperti pisau. Saat pelajaran dimulai, Bu Rini masuk ke kelas.
Wajahnya tegang, tapi matanya tetap tajam seperti biasa. Ia tahu, semua orang tahu. Tapi tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang menusuk. Hari itu aku duduk paling belakang. Setiap menit terasa seperti jam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di ruangan penuh orang. Malamnya, aku kembali membantu ibu di warung kecil kami. Beberapa pembeli berbisik-bisik sambil menatapku. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi setelah mereka pergi, ibu memegang tanganku erat. Kita nggak salah, nak, katanya lirih. Yang salah adalah mereka yang lupa jadi manusia. Aku menunduk. Air mata menetes ke meja kayu yang sudah mulai rapuh. Aku tidak ingin terkenal seperti ini. Aku tidak ingin dilihat orang karena rasa maluku. Aku hanya ingin dianggap sama. Meski aku miskin, aku juga punya harga diri. Dan malam itu, sambil menatap layar ponsel yang terus memperlihatkan videoku disiram air, aku tahu satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tak tahu apakah ini awal dari keadilan. Atau awal dari luka yang lebih besar lagi. Aku baru menapakkan kaki di halaman sekolah ketika seorang guru piket memanggilku. Alia, kepala sekolah mau ketemu kamu sekarang. Nada suaranya datar, tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Pandangan beberapa siswa di sekitar seolah menempel padaku, seperti sedang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menelan ludah, lalu berjalan pelan menuju ruang kepala sekolah. Langkahku berat. Setiap suara langkah terdengar terlalu keras di lorong yang sunyi itu. Pintu ruang kepala sekolah terbuka. Di dalam, ada Bu Rini duduk dengan wajah kaku. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya tak menatapku. Di seberangnya Pak Surya, kepala sekolah kami, duduk dengan ekspresi sulit ditebak. Aku berdiri di depan mereka, memegang ujung rok seragamku yang sudah mulai pudar warnanya. Silakan duduk, Alia, kata Pak Surya pelan tapi tegas. Aku duduk menunduk. Jadi begini, lanjutnya. Kami semua sudah tahu soal video yang tersebar. Kamu juga tahu, kan? Aku mengangguk pelan. Video itu membuat sekolah kita jadi bahan omongan di mana-mana. Suaranya meninggi sedikit. Dan itu tidak baik untuk nama baik sekolah. Aku menatap lantai. Tidak tahu harus menjawab apa. Bu Rini masih diam, tapi aku bisa merasakan tatapannya menempel di kepalaku. Pak Surya melanjutkan, kami sudah meminta klarifikasi dari Bu Rini. Beliau mengatakan bahwa kejadian itu terjadi karena kamu melanggar disiplin dan tidak menghargai peraturan kelas. Suara itu seperti tamparan kedua. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap mereka berdua. Saya tidak bermaksud melanggar, Pak. Saya hanya... Bu Rini langsung memotong. Dia memang tidak menghargai saya sebagai guru, Pak. Saya sudah beri banyak kesempatan. Tapi dia malah membantah di depan kelas. Aku membeku. Napasku tercekat. Bu, saya nggak bermaksud membantah. Saya cuma mau menjelaskan, kataku pelan. Bu Rini menatapku dingin, lalu menghela napas keras. Sudahlah, Alia. Kamu sudah mempermalukan saya dan sekolah ini. Coba pikir. Kalau kamu betul-betul niat sekolah, kamu pasti bisa kerjakan tugas. Pak Surya mengangkat tangannya, mencoba menengahi. Cukup. Kita tidak akan saling menyalahkan sekarang. Yang penting masalah ini tidak boleh melebar. Saya harap kamu, Alia, tidak bicara apa-apa ke media. Jangan tambah masalah besar. Mengerti? Aku menatapnya bingung. Jadi, saya yang harus diam, Pak? Ia mengangguk perlahan. Kamu masih murid di sini. Fokus saja belajar. Biar pihak sekolah yang urus, hatiku bergetar. Aku ingin bicara. Ingin bilang bahwa aku yang disiram, aku yang dipermalukan, tapi sekarang aku juga yang diminta diam. Namun kata-kata itu hanya berputar di dalam dada, tak sanggup keluar. Setelah beberapa saat, aku disuruh keluar. Begitu pintu tertutup, aku mendengar suara Bu Rini dari dalam ruangan. Suaranya rendah tapi tajam. Kalau kita nggak tangani cepat, reputasi saya bisa hancur. Pak, aku berhenti di depan pintu. Hening, mataku panas, tapi aku tidak menangis. Aku berjalan pelan ke taman belakang sekolah. Duduk di bangku kayu yang catnya sudah mengelupas. Raffi datang beberapa menit kemudian. Menatapku cemas. Mereka marahin kamu, ya? Aku mengangguk pelan. Mereka suruh aku diam, Raff. Katanya biar sekolah nggak rusak namanya. Raffi menggertakkan gigi. Tapi kamu yang jadi korban, Lai. Kamu nggak salah. Aku tersenyum kecil, pahit. Nggak ada yang mau dengar suara anak miskin kayak aku. Kami diam cukup lama. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku memandangi langit yang abu-abu dan berbisik. Hampir tak terdengar. Mereka lebih takut kehilangan nama baik.
daripada kehilangan rasa manusia. Dan sejak hari itu, aku tahu satu hal pasti. Di sekolah ini, keadilan bisa saja tergantung pada siapa yang berbicara dan siapa yang harus diam. Sejak kejadian itu, suasana sekolah tak pernah lagi terasa sama. Tatapan orang-orang berubah. Ada yang memandang dengan kasihan. Ada yang berbisik pelan di belakangku. Dan tak sedikit yang menatapku seolah aku ini pembuat onar yang mencoreng nama sekolah. Setiap langkahku di koridor seperti disertai bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Alia itu ya, katanya bikin gurunya kena masalah. Kasihan tapi ya salah sendiri. Masa murid berani lawan guru? Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku remuk sedikit demi sedikit. Bu Rini tak pernah lagi menyapaku. Setiap kali aku masuk kelasnya, ia hanya menatap sekilas lalu mengalihkan pandangan. Ia berbicara kepada teman-temanku dengan nada lembut. Tapi setiap kali matanya bertemu denganku, suaranya berubah dingin. Alia, kamu dengar atau tidak? Jangan melamun. Kalau memang tidak niat belajar, keluar saja dari kelas. Aku menunduk. Semua mata langsung menatapku. Beberapa menahan tawa. Sebagian lainnya hanya diam tak berani ikut campur. Aku ingin menjawab. Tapi setiap kali membuka mulut, rasanya sia-sia. Apapun yang kukatakan akan terdengar salah. Setiap hari terasa seperti ujian kesabaran tanpa akhir. Aku masih datang ke sekolah, masih berusaha tersenyum di depan ibu agar beliau tak cemas. Tapi di dalam hati, aku sudah lelah. Bukan lelah belajar, aku lelah berjuang sendirian. Suatu sore, setelah jam pelajaran usai, aku duduk sendirian di belakang kelas. Langit di luar jendela berwarna jingga, indah tapi sendu. Aku menatap buku catatanku yang basah karena air mata. Kenapa aku harus malu karena sesuatu yang bukan salahku? Bisikku lirih, Raffi datang menghampiri, membawa 2 bungkus roti dari kantin. Nih buat kamu, aku tahu kamu belum makan. Aku menatapnya, tersenyum tipis. Kamu nggak perlu repot, Raf. Bukan repot. Aku cuman nggak tahan lihat kamu kayak gini. Ia duduk di sebelahku, diam sejenak, lalu berkata, Li, aku dengar kabar. Sekolah mau adain rapat sama wali murid minggu depan. Kayaknya gara-gara kasusmu. Aku terdiam. Rapat? Raffi mengangguk. Iya. Katanya beberapa orang tua udah tahu video itu. Ada yang protes kenapa nggak ada tindakan ke guru itu. Aku terbelalak. Jadi masih ada orang yang peduli? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa sedikit lega. Mungkin masih ada harapan bahwa kebenaran akan muncul, tapi perasaan itu hanya bertahan sebentar. Sore itu, aku melihat Bu Rini berbicara dengan Pak Surya di halaman. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum. Ia sempat melirik ke arahku, lalu tersenyum samar, senyum yang membuat dadaku bergetar bukan karena takut, tapi karena marah. Senyum yang seolah berkata, kamu pikir bisa menang? Dunia ini nggak berpihak pada orang seperti kamu. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ibu baru saja pulang kerja, lelah tapi tetap tersenyum. Alia, kamu nggak apa-apa kan? Aku hanya mengangguk. Aku cuma capek, Bu. Beliau duduk di sampingku, memegang tanganku dengan lembut. Kadang dunia nggak adil, Nak. Tapi kamu jangan berhenti jadi orang baik, ya. Aku menatap wajahnya yang mulai menua karena kerja keras. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bu, kalau orang baik selalu kalah, apa gunanya kebaikan? Ibu hanya tersenyum kecil. Matanya berkaca-kaca. Gunanya bukan buat menang, tapi buat tetap manusia. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Malam itu, aku sadar. Luka yang kutanggung mungkin tak terlihat oleh siapapun, tapi dari sanalah kekuatanku akan tumbuh. Aku menatap langit dan berjanji dalam hati, suatu hari nanti aku akan bicara. Bukan untuk membela diri, tapi untuk semua yang pernah diperlakukan tidak adil seperti aku. Hari itu, udara terasa berat sejak pagi. Di papan pengumuman, terpampang tulisan besar. Rapat wali murid, pembahasan disiplin dan etika di sekolah. Semua orang tahu rapat itu bukan rapat biasa. Semua tahu siapa yang menjadi topik pembicaraan. Aku. Sepanjang pagi, aku berusaha menenangkan diri. Tapi setiap kali langkahku bergema di koridor, aku bisa mendengar bisikan di belakangku. Itu dia, Alia. Kasusnya sampai bikin rapat segala loh. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ingin menangis lagi. Tidak hari ini. Ketika bel terakhir berbunyi, murid-murid dipulangkan lebih cepat. Aku memilih duduk di taman belakang, menatap gedung aula tempat rapat akan dimulai. Dari kejauhan aku melihat ibu datang. Beliau mengenakan baju terbaiknya. Kebaya sederhana yang dulu sering ia pakai untuk acara kampung. Di tangannya ada map lusuh berisi surat keterangan tidak mampu. Bu,
Aku menghampirinya. Beliau tersenyum lembut. Ibu datang bukan buat marah-marah, Nak. Ibu cuma mau bilang yang sebenarnya. Dadaku terasa sesak. Bu, nanti kalau kepala sekolah ngomong hal yang aneh, jangan lawan. Takutnya mereka makin marah. Beliau memegang pundakku. Alia, orang miskin boleh takut lapar, tapi jangan takut bicara benar. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Rapat dimulai. Di aula, banyak kursi terisi oleh orang tua murid dan beberapa guru. Bu Rini duduk di depan, tampak tenang dengan seulas senyum formal di wajahnya. Di sebelahnya, Pak Surya berbicara di mikrofon. Terima kasih semua sudah hadir. Kami akan membahas insiden yang sempat membuat heboh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Pak Surya melanjutkan, kami ingin menegaskan, sekolah tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Namun itu kami juga ingin menjaga reputasi lembaga ini. Video yang beredar telah disalahartikan oleh banyak pihak. Ibu mengangkat tangan. Maaf Pak, kalau boleh saya ingin bicara. Semua mata langsung tertuju padanya. Pak Surya sempat terdiam sejenak sebelum mengangguk. Silakan, katanya. Ibu berdiri dengan tenang, suaranya lirih tapi jelas. Saya cuma seorang penjual sayur, Pak. Tapi saya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Anak saya mungkin tidak mengerjakan PR, tapi bukan karena malas. Dia bantu saya berjualan sampai malam, supaya bisa bayar uang sekolah di sini. Ruangan mendadak hening. Ibu melanjutkan, saya nggak marah. Saya cuma sedih. Karena anak saya dihina di depan kelas, disiram air seperti bukan manusia. Lalu sekarang, anak saya juga yang disalahkan. Beberapa orang tua mulai berbisik tak nyaman. Bu Rini terlihat gelisah, tapi masih mencoba tersenyum. Bah, saya tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya ingin memberi pelajaran disiplin. Ibu menatapnya. Disiplin itu penting, Bu, tapi harga diri juga penting. Anak saya belajar menunduk karena hormat, bukan karena takut. Suasana memanas. Seorang wali murid lain ikut bersuara. Saya lihat sendiri videonya. Kalau guru seperti itu dibiarkan, besok anak kami bisa diperlakukan sama. Yang lain menyahut. Betul, sekolah seharusnya melindungi murid, bukan malah menekan. Pak Surya mencoba menenangkan, tapi suara-suara itu semakin keras. Bu Rini akhirnya berdiri, nadanya meninggi. Kalian tidak tahu apa yang saya hadapi di kelas. Murid-murid sekarang sudah tidak sopan. Mereka mudah mengeluh menantang guru. Aku mengepalkan tangan di pangkuan, menahan perasaan campur aduk antara marah dan takut. Tapi saat melihat ibu berdiri tegak tanpa gentar, ada sesuatu di dalam diriku yang perlahan menyala. Keberanian kecil yang selama ini terkubur. Aku berdiri. Semua menoleh padaku. Suaraku bergetar tapi tegas. Saya tidak pernah bermaksud menantang. Saya cuma mau dimengerti. Saya tetap hormat pada Bu Rini. Bahkan setelah semua yang terjadi, Bu Rini terdiam. Aku menatapnya langsung. Saya nggak butuh pembelaan. Saya cuma ingin bilang, kami yang miskin juga punya perasaan. Ruangan sunyi. Beberapa orang tua terlihat menunduk haru. Yang lain menatapku dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya menarik napas panjang. Baik. Kita hentikan dulu rapat ini. Kami akan pertimbangkan langkah selanjutnya. Setelah semua bubar, aku berjalan keluar bersama ibu. Beliau menggenggam tanganku erat, berbisik, "Kamu hebat, Nak. Kadang, diam terlalu lama juga bisa jadi dosa." Aku tersenyum samar. Langit sore tampak kelabu. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Namun aku belum tahu bahwa apa yang terjadi hari itu akan membuat segalanya berubah lebih besar dari yang kubayangkan. Bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh sekolah. 2 hari setelah rapat itu, suasana sekolah berubah drastis. Awalnya hanya bisikan, tapi perlahan berubah jadi gelombang besar. Video kejadian di kelas saat Bu Rini menyiramku dengan air tersebar lagi. Kali ini bukan di grup kecil seperti sebelumnya, tapi di media sosial yang lebih luas. Ada yang menulis caption, "Siswi miskin dipermalukan oleh gurunya di depan kelas." Dalam hitungan jam, video itu viral. Komentar datang ribuan. Ada yang marah, ada yang menangis. Ada pula yang menyalahkan pihak sekolah karena menutupi kebenaran. Aku sendiri mengetahuinya dari Raffi. Ia datang pagi-pagi dengan wajah cemas sambil menunjukkan layar ponselnya. Videonya nyebar lagi. Semua orang udah tahu. Aku terpaku menatap layar itu. Suara tawa di video, suara Bu Rini yang menyiramku. Semuanya jelas. Terlalu jelas. Jantungku berdetak kencang. Antara takut dan lega. Di satu sisi aku takut sekolah akan memusuhiku lebih parah. Tapi di sisi lain, untuk pertama kalinya, aku merasa kebenaran tidak lagi terkunci di dalam ruang kepala sekolah.
Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Jam istirahat, nama Bu Rini dipanggil lewat pengeras suara. Tak lama setelah itu Pak Surya menyusul. Beberapa guru terlihat bergegas masuk ke ruang rapat. Bisikan-bisikan di lorong semakin riuh. Aku dengar Bu Rini dipanggil dinas, Li. Katanya kepala sekolah bisa dicopot juga kalau terbukti nutupin kasus. Aku menatap papan tulis di depan kelas, tak mampu fokus. Kata-kata mereka seperti pisau berputar di pikiranku. Aku tidak ingin siapapun kehilangan pekerjaannya. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Menjelang siang, seorang guru datang ke kelas dan berkata, "Anak-anak, pelajaran dibatalkan hari ini. Semua murid dipulangkan." Aku tahu sesuatu besar sedang terjadi. Ketika aku keluar dari gerbang, kulihat wartawan berdiri di depan pagar sekolah. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan papan nama media besar. Beberapa mencoba mewawancarai orang tua murid yang lewat. Aku mendengar nama Bu Rini disebut-sebut di antara suara bising itu. Sore harinya, berita muncul di televisi. Guru di salah satu sekolah negeri diduga melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap siswinya. Kasus kini diselidiki oleh Dinas Pendidikan. Aku duduk di ruang tamu kecil kami, menatap layar televisi yang berdebu. Ibu memelukku dari belakang. "Nak, semua ini sudah terjadi. Sekarang kamu tinggal kuat. Jangan merasa bersalah." Aku mengangguk pelan. Tapi di dalam dada rasanya seperti ada bara yang menyala. Aku tidak merasa menang, tidak sama sekali. Karena yang kulihat di layar itu bukan keadilan, tapi kebakaran besar yang melahap segalanya. Keesokan harinya, Bu Rini tidak datang ke sekolah. Ruang guru sunyi. Beberapa murid mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada berbeda. Aku kasihan juga, ya sama Bu Rini. Tapi kan dia yang salah. Kalau di penjara gimana ya? Aku duduk di bangkuku, tak tahu harus merasa apa. Raffi menepuk pundakku pelan. "Kamu nggak salah, Li. Apa yang terjadi sekarang bukan karena kamu jahat. Ini karena dunia akhirnya lihat apa yang kamu rasain." Aku menatap keluar jendela. Langit tampak mendung, seolah tahu banyak hati yang sedang terluka. "Raff," suaraku pelan. "Kenapa keadilan selalu datang terlambat? Dan selalu dengan harga yang mahal?" Raffi diam lama sebelum menjawab. "Mungkin karena dunia baru percaya kalau sudah ada yang berani bicara." Kata-katanya menembus dalam. Aku memejamkan mata, mengingat kembali semua yang terjadi. Air dingin yang disiramkan ke tubuhku, tatapan orang-orang, suara tawa yang menusuk. Dan sekarang, semua itu jadi bahan berita yang dibicarakan orang-orang yang bahkan tak ku kenal. Malamnya, aku membuka buku harian yang sudah lama tidak kusentuh. Kutulis dengan tangan gemetar. Aku tidak ingin jadi korban selamanya. Tapi aku juga tidak ingin jadi alasan orang lain hancur. Aku cuma ingin dunia belajar bahwa kemiskinan bukan alasan untuk direndahkan. Angin malam berhembus lewat jendela, menggoyangkan tirai tipis. Di kejauhan, suara hujan mulai turun perlahan, seperti doa yang jatuh satu persatu dari langit. Dan aku tahu, ini belum akhir dari segalanya. Api itu belum padam. Ia mungkin membakar nama baik beberapa orang. Tapi dari bara itulah, kebenaran akhirnya mulai terlihat. Sekolah terasa aneh tanpa kehadiran Bu Rini. Meja kerjanya kosong, dan setiap kali aku lewat depan ruang guru, suasana di dalamnya seperti kehilangan sesuatu. Beberapa guru bersikap canggung padaku, ada yang mencoba ramah, tapi banyak juga yang memilih diam, seolah takut bicara denganku bisa membawa masalah baru. Aku tak lagi jadi bahan ejekan, tapi juga bukan bagian dari siapapun. Aku berjalan di koridor sendirian, melewati dinding yang pernah jadi saksi semua bisikan dan tawa yang menusuk hatiku dulu. Dan sekarang yang tersisa hanya sepi. Sejak berita itu viral, sekolah jadi sorotan. Beberapa wartawan sempat datang, tapi kepala sekolah meminta kami semua untuk tidak bicara ke media. Pak Surya masih menjabat, tapi rumor menyebar bahwa ia akan diperiksa oleh dinas karena menutupi laporan awal. Sementara aku hanya ingin semuanya tenang. Setiap malam aku menatap layar ponselku yang dipenuhi pesan dari orang tak dikenal. Ada yang memberi dukungan, tapi tak sedikit juga yang menuduhku menghancurkan karier seorang guru. Ada yang menulis, "Kamu bisa aja bohong demi simpati. Kenapa nggak diem aja dari awal?" Aku menatap pesan itu lama sekali. Lalu akhirnya mematikan ponsel aku lelah. Bukan karena dibenci, tapi karena orang-orang yang menilai tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari. Aku mulai mencoba kembali fokus belajar. Raffi tetap ada di sisiku seperti biasa. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya sudah cukup membuatku merasa tidak sendirian. Suatu siang,
Aku sedang duduk di taman belakang saat Pak Surya menghampiri. Beliau terlihat lebih tua dari biasanya. Wajahnya letih, tapi suaranya lembut. "Alia," katanya pelan, "terima kasih sudah tetap datang sekolah. Saya tahu ini semua berat buat kamu." Aku menatapnya hati-hati. "Bagaimana dengan Bu Rini, Pak?" Beliau menghela napas panjang. "Beliau sedang dalam proses pemeriksaan. Mungkin akan dipindahkan atau diberhentikan sementara." Aku terdiam. Ada perasaan aneh di dada. Antara lega dan sedih. Bagaimanapun juga Bu Rini dulu adalah guruku. Orang yang dulu kuanggap panutan. "Alia," lanjutnya lagi, "saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi kamu tidak salah. Tapi kamu juga punya hak untuk memilih bagaimana kamu akan melanjutkan hidup setelah ini. Jangan biarkan kebencian yang menentukan." Aku menunduk, mataku panas. "Pak, saya nggak benci, cuman sakitnya masih ada." Beliau tersenyum lemah. "Sakit itu akan hilang kalau kamu siap memaafkan. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu menancap di pikiranku sepanjang hari. Dan malamnya, saat aku duduk di kamar kecil kami, aku menatap keluar jendela. Langit cerah, bulan menggantung tenang. Aku menulis di buku harianku. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi mungkin dengan memaafkan, aku bisa berhenti mengulang luka itu di dalam kepala. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari Raffi bahwa Bu Rini sudah dipindahkan ke sekolah lain. Tak ada upacara perpisahan, tak ada pengumuman resmi. Ia pergi dalam diam, seperti bayangan yang perlahan memudar dari halaman sekolah. Dan anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa hampa, seperti bab panjang dalam hidupku baru saja ditutup, tapi bekas tintanya masih jelas di halaman berikutnya. Di akhir pekan, aku membantu ibu berjualan di pasar. Banyak pelanggan yang mengenaliku dari berita, beberapa menatap dengan iba. Beberapa mencoba memberi semangat. "Alia, kamu anak kuat. Tetap lanjut sekolah, ya. Jangan berhenti," kata seorang ibu parubaya sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum, menatap keranjang sayur yang mulai kosong. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena aku mulai menerima bahwa luka tidak selalu harus disembuhkan orang lain. Kadang, kita harus belajar menenangkannya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, ibu berkata pelan, "Nak, kamu tahu, hidup nggak selalu adil. Tapi selama kamu jujur dan sabar, Tuhan akan kasih jalan." Aku memeluk beliau erat. Air mata jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku mulai mengerti bahwa dari semua hal yang telah terjadi, aku belajar satu hal penting. Keadilan mungkin bisa datang dari luar, tapi ketenangan hanya bisa lahir dari dalam diri sendiri. Sudah beberapa bulan berlalu sejak semua kejadian itu. Sekolah mulai tenang kembali. Tidak ada lagi wartawan di depan gerbang. Tidak ada lagi bisikan di koridor setiap kali aku lewat. Hidup perlahan berjalan seperti semula. Meski aku tahu, di dalam diriku, ada bagian yang tidak akan pernah sama lagi. Aku masih duduk di bangku yang sama setiap pagi, masih mencatat dengan pena yang sama, tapi setiap kali menatap papan tulis, aku merasa seolah dunia di depanku kini lebih luas dari sekadar ruang kelas. Bu Rini sudah tak ada di sini. Rumornya ia dipindahkan ke sekolah lain di luar kota. Kadang aku membayangkan apa yang ia rasakan sekarang, menyesal, marah, atau justru lega karena semua ini sudah berakhir. Aku tak tahu. Tapi entah kenapa, aku tak lagi ingin tahu. Karena dalam diam, aku sudah memaafkannya. Bukan karena aku lupa bagaimana dinginnya air yang disiramkan ke tubuhku, atau bagaimana suara tawa di kelas dulu memantul di telingaku. Tapi karena aku akhirnya mengerti bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan, melainkan melepaskan diri dari rantai yang menahan langkahku ke depan. Suatu hari, Pak Surya memintaku datang ke ruangannya. "Alia," katanya sambil tersenyum, "kami menerima surat dari Dinas Pendidikan. Mereka mengapresiasi keberanianmu. Mereka ingin kamu ikut program beasiswa untuk siswa berprestasi." Aku tertegun. "Beasiswa, Pak?" "Iya, kamu pantas mendapatkannya." Dadaku hangat. Aku teringat semua malam di mana aku hampir menyerah, semua air mata yang kutahan supaya ibu tidak khawatir. Dan kini, semua itu terbayar dengan secercah harapan baru. Ketika aku pulang, ibu memelukku lama sekali. Air matanya jatuh di bahuku. "Lihat, Nak," katanya pelan. "Tuhan nggak pernah tidur. Dia lihat setiap air mata yang kamu tahan." Aku memeluknya lebih erat, membiarkan air mataku ikut jatuh bersama miliknya. Untuk pertama kalinya, air mata itu terasa hangat, bukan pahit. Beberapa minggu kemudian,
aku diundang untuk berbicara di acara sekolah. Tema acaranya sederhana, berani bicara untuk keadilan. Tanganku gemetar saat memegang mikrofon. Aku menatap wajah murid-murid di depanku. Beberapa masih tampak takut, sebagian menatap dengan rasa hormat yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Dulu, aku pikir diam adalah satu-satunya cara untuk selamat, tapi aku salah. Kadang, diam justru membuat ketidakadilan terus hidup. Aku berhenti sejenak, menatap ke arah jendela tempat sinar matahari masuk pelan. Aku nggak ingin ada lagi murid yang merasa kecil hanya karena miskin, atau takut karena dianggap tak berharga. Kita semua pantas didengar, pantas dihormati, bukan karena siapa kita, tapi karena kita manusia. Ruangan sunyi, lalu tepuk tangan bergema, pelan tapi tulus. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah acara selesai, Raffi menghampiriku. "Kamu keren banget, Li," katanya dengan senyum yang tulus. Aku tertawa kecil. Aku cuma bilang apa yang harusnya udah lama diucapkan. Raffi menatap langit di atas sekolah. "Kamu sadar enggak, Li? Kadang, orang yang paling banyak disakiti justru yang paling bisa menyembuhkan." Aku menatapnya, tersenyum kecil, mungkin karena luka mengajarkan kita tentang rasa manusia. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan sekolah, tempat segalanya dimulai. Langit cerah, angin lembut berhembus. Aku menatap gedung itu dengan mata yang tak lagi penuh takut. Dulu tempat ini membuatku ingin menyerah. Sekarang tempat ini jadi saksi bahwa aku mampu bangkit. Aku berjalan melewati taman kecil di sudut sekolah, tempat aku dulu sering menangis diam-diam. Kini bunga-bunganya mekar, dan di antara hembusan angin, aku seperti mendengar suara samar. Bukan ejekan, bukan tawa, tapi bisikan lembut dari masa lalu yang berkata, "Lihat, kamu sudah sampai sejauh ini." Aku tersenyum, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Bu Rini. Karena dari luka yang Ibu beri, aku belajar tentang kekuatan. Dan terima kasih, Ibu, karena dari kasih-Mu, aku belajar tentang pengampunan." Langit sore berubah keemasan. Aku melangkah pergi dari gerbang sekolah, meninggalkan bayangan masa lalu di belakang, dan membawa cahaya kecil di dalam dada. Cahaya yang lahir dari luka, tapi kini berubah menjadi harapan. Karena pada akhirnya, aku bukan lagi siswi miskin yang dihina dan disiram air oleh guru, tapi seorang gadis yang berhasil berdiri tegak, membuktikan bahwa kebaikan tak pernah benar-benar kalah, ya hanya menunggu waktu untuk bersinar kembali.